Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Kelincipedia, channel yang memberikan informasi edukasi seputar dunia perkelincian dan peternakan yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Kelincipedia akan memberikan informasi menarik terkait dengan cara supaya produksi susu indukan kelinci melimpah. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih terkait dengan kelinci, silahkan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa like-nya serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Bagaimana supaya air susu indukan kelinci lancar? Ada yang menjawab diberi daun pepaya, ada yang menjawab diberikan daun katuk. Mungkin terinspirasi dari kebiasaan manusia, yaitu daun katuk yang bisa bikin ASI ibu jadi lancar. Tapi ini indukan kelinci, bukan ibu-ibu yang lagi menyusui. Pemberian daun katuk pada kelinci yang sedang laktasi sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Karena kandungan oksalat pada daun katuk cukup tinggi. Adanya oksalat yang akan mengikat kalsium menjadi kalsium oksalat sehingga kalsium akan sulit diserap oleh usus. Akibatnya, darah akan kekurangan kalsium, ternak kelinci akan menggigil, kelumpuhan, dan berujung pada kematian indukan kelinci. Berbeda dengan manusia yang pemakan segala. Kekurangan kalsium yang diikat akibat oksalat masih bisa dipasok lagi dari berbagai jenis makanan lainnya, misalnya susu, keju, telur, dan lain sebagainya. Pada kesempatan berikut ini, tidak hanya daun katuk saja, tapi juga bayam, terutama bayam tua, kangkung, dan rumput sataria, mempunyai kandungan oksalat yang cukup tinggi. Agar indukan kelinci produksi susunya melimpah, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang mempengaruhi produksi air susu tersebut. Yang bertanggung jawab atas produksi air susu ini adalah hormon prolaktin atau hormon menyusui. Hormon prolaktin bersama dengan hormon oksitoksin akan merangsang kelenjar susu untuk memproduksi air susu. Hal yang mempengaruhi aktifnya hormon prolaktin adalah yang pertama gizi. Kandungan protein asam amino terutama tirosin dan titipotan sangat berpengaruh pada pengeluaran hormon ini. Kemudian yang kedua adalah rangsangan kelenjar hipotalamus. Nah, kelenjar hipotalamus juga ikut menentukan keluarnya hormon ini. Akan tetapi kelenjar ini sangat peka terhadap cahaya karena letaknya persis di belakang mata. Artinya kelenjar ini akan bekerja mengeluarkan hormon prolaktin kalau intensitas cahayanya besar. Justru hanya akan bekerja kalau dalam keadaan gelap. Itulah mengapa banyak sekali peternak kelinci yang menerapkan kalau ternak kelinci itu kalau menyusui hanya di malam hari. Di alam kelinci sebagai hewan nokturnal akan mengalami hidup di kondisi gelap lebih lama dibandingkan kondisi terang. Karena ketika siang hari dia cenderung dalam sarang dengan kondisi yang sedikit gelap. Artinya kesempatan kelenjar untuk memproduksi hormon prolaktin jauh lebih panjang. Ini yang menjadikan kelinci di alam liar bisa beranak banyak dengan tingkat mortalitas atau kematian rendah. Maka dari itu, untuk pelaku ternak kelinci pedaging ataupun anakan, mulailah dengan konstruksi rumah kandang yang benar. Tidak saja dari sisi sirkulasi, tapi juga intensitas cahaya yang harus dibatasi. Kalau bisa remang-remang saja, agar kesempatan kondisi gelap jauh lebih panjang, sehingga hormon prolaktin bisa terbentuk banyak, dan dampaknya produksi air susu akan lebih banyak, sehingga indukan kelinci akan menyusui berulang-ulang.
Ada satu lagi yang menjadi kunci pada waktu selesai dan mau menutup pintu kandang. Biasakan selalu mengusap kepala kelinci walau hanya 2 atau 3 detik. Ini mengapa? Seperti yang kita ketahui semua, predator kelinci kalau memangsa akan menerkam lehernya atau kepalanya. Dengan memegang atau mengusap kepala tadi, maka kita berusaha untuk menghilangkan rasa ketakutan tadi. Maka usapan kita tadi bisa merubah menjadi sesuatu hal yang nyaman pada kelinci. Kalau ini dilakukan secara otomatis, saat memberi makan walaupun hanya 2 atau 3 usapan, maka ternak kelinci akan terhindar dari stres. Dan hasil penelitian, usapan yang diberikan pada ternak kelinci yang sedang menyusui, rasa nyaman tadi bisa meningkatkan produksi air susu. Sebaliknya, rasa stres pada indukan kelinci akan bisa mengakibatkan menciutnya kelenjar air susu, sehingga air susu yang keluar akan terhambat, dan bayi pun akan kekurangan air susu. Nah, itulah informasi terkait dengan cara supaya produksi susu indukan kelinci melimpah dan lancar. Semoga bermanfaat. Silahkan share ke yang lainnya. Sekian dari saya. Salam sukses, salam Kelincipedia.